Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sabahul khair ayuhat thalabah. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada pagi hari ini sebelum Ustadz memulai pelajaran, mari kita awali pelajaran kita dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini Ustadz akan memperkenalkan diri supaya kita lebih akrab. Baik, langsung saja Ustadz perkenalkan. Nama Ustadz adalah Erwin Khairul Hanafi. Ustadz berasal dari Desa Ngabar, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya, status Ustadz telah menikah, alhamdulillah. Baik, dan hobi Ustadz adalah olahraga. Baik anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang pelajaran fikih yang berjudul Toharoh atau bersuci. Ya anak-anak, yang pertama definisi toharoh, dan yang kedua najis dan hadas. Ini nanti yang akan kita jelaskan. Pertama definisi toharoh, dan yang kedua najis dan hadas. Baik, untuk yang pertama definisi toharoh. Apa itu definisi toharoh? Kata toharoh berasal dari bahasa Arab, yaitu at-toharotu, yang artinya menurut bahasa sama dengan an-nadhofatu, yaitu bersih, kebersihan atau bersuci. Toharoh menurut istilah syariat ialah suatu kegiatan bersuci dari hadas dan najis, sehingga seseorang diperbolehkan untuk mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci, seperti sholat dan tawaf. Kegiatan bersuci dapat dilakukan dengan berwudu, tayamum, dan mandi. Adapun bersuci dari najis meliputi badan, pakaian, dan tempat. Adapun dalil yang mengandung perintah menjaga kesucian, Bismillahirrahmanirrahim. Wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur, yang artinya dan pakaianmu bersihkanlah dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Quran surah Al-Muddatsir ayat 4 sampai dengan 5. Baik, selanjutnya bersuci terbagi menjadi dua anak-anak, yaitu bersuci lahiriah dan bersuci batiniah. Yang pertama, bersuci lahiriah atau dimaknai toharoh maknawiyah. Penjelasannya, toharoh maknawiyah adalah toharoh hati, yaitu menyucikan hati dari segala perbuatan syirik dan maksiat. Caranya dengan bertauhid dan beramal soleh. Setiap muslim wajib hukumnya membersihkan hati dari segala hal yang berbau syirik dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Misalnya iri, dengki, sombong, dan dendam. Yang kedua, toharoh hissiyah. Toharoh hissiyah adalah toharoh badan dengan menyucikan diri dari hadas dan najis. Dalam ajaran Islam, toharoh hissiyah disyariatkan dengan wudhu dan mandi atau pengganti keduanya yaitu tayammum. Menurut pendapat Ibnu Rushd, toharoh dibagi menjadi dua, yaitu toharoh dari hadas dan khubus. Toharoh dari hadas yaitu membersihkan diri dari hadas kecil atau bersucinya dengan wudhu. Yang kedua, toharoh khubs atau najis, yaitu membersihkan diri, pakaian, dan tempat ibadah dari sesuatu yang najis dengan air. Baik, selanjutnya najis dan hadas. Pertama, najis. Pengertian najis. Apa itu najis? Najis adalah bahasa Arab. Najis dalam bahasa Arab disebut an-najasah. Adalah lawan dari kata suci atau toharoh. Segala sesuatu yang dianggap najis dibagi menjadi dua bagian. Pertama, benda-benda yang dari awalnya adalah najis. Yang kedua, benda-benda yang pada awalnya adalah suci, namun karena tersentuh atau bersentuhan dengan hal-hal yang najis, maka dia menjadi najis. Dalam istilah dikatakan mutan najis. Jadi, benda-benda yang awalnya suci namun bersentuhan atau tersentuh dengan benda najis disebut mutan najis. Baik, selanjutnya yang B, tingkatan najis dan cara menyucikannya. Jadi ada beberapa tingkatan najis dan cara-cara menyucikannya. Berdasarkan tingkatnya, najis dibagi menjadi 3 jenis. Najis tersebut adalah najis mukhaffafah, najis mutawasitoh, dan najis mughalladoh. Yang pertama, najis mukhaffafah atau najis ringan. Najis ringan adalah najis yang cara menghilangkannya cukup dengan menyiramkan air pada najis tersebut. Najis mukhaffafah terdapat pada air kencing anak laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum makan apa-apa terkecuali ASI, air susu ibunya saja. Yang kedua, najis mutawasitoh atau najis sedang. Najis mutawasitoh merupakan najis sedang. Najis ini berasal dari kubul atau dubur, baik manusia maupun hewan. Cara menyucikannya cukup basuh dengan air bersih pada tempat yang terkena najis. Tidak wajib dicuci berkali-kali, manakala wujudnya telah hilang dengan 1 kali basuhan saja. Najis mutawasitoh dikelompokkan menjadi 2, yaitu najis ainiyah dan najis hukumiyah. Najis ainiyah adalah najis yang terlihat oleh kasat mata atau terwujud, baik bentuk rupanya maupun dari baunya, seperti darah, kotoran, dan kencing.
Cara menyucikannya dengan menghilangkan wujudnya terlebih dahulu, sehingga hilang rasa, bau, dan warnanya. Kemudian menyiramkan air sampai bersih. Najis hukmiyah yang kedua. Najis hukmiyah adalah najis yang tidak terlihat oleh kasat mata atau sudah kering, seperti bekas air kencing dan minuman keras yang menempel di pakaian, sudah mengering dan tidak tampak bekasnya. Namun cara menyucikannya cukup mengalirkan air pada bekas najis tersebut. Yang ketiga, najis mughalladah atau najis berat. Penjelasannya, najis mughalladah adalah najis berat yang berasal dari air liur anjing, air liur babi, air kencing, darah, serta kotoran dari anjing dan babi. Cara menyucikannya, najis mughalladah atau najis berat adalah membasuhnya dengan air sebanyak 7 kali basuhan, yang salah satunya dicampur dengan debu. Nah, pencampuran air dan debu bisa dilakukan secara bersamaan, kemudian diletakkan di tempat yang terkena najis. Cara ini lebih utama dibandingkan dengan cara lain. Pembahasan yang kedua adalah hadas. Sebelum masuk kepada hadas, kita akan ketahui pengertian hadas terlebih dahulu. Pengertian hadas menurut bahasa, hadas berasal dari kata hadasa yang artinya peristiwa. Adapun menurut istilah, hadas adalah keadaan seseorang yang sedang dalam kondisi tidak suci sehingga ketika akan beribadah harus bersuci terlebih dahulu. B. Pembagian hadas. Adapun pembagian hadas dibagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Pertama, hadas kecil. Hadas kecil adalah keadaan tidak suci yang harus disucikan dengan berwudu atau bertayamum jika tidak mendapatkan air. Kedua, hadas besar. Apa itu hadas besar? Hadas besar adalah keadaan tidak suci yang dapat disucikan dengan mandi besar atau mandi janabah atau bisa dengan tayamum. Seseorang yang berhadas besar dilarang melakukan sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran, i'tikaf, dan memasuki masjid. Baik anak-anak, pada materi kali ini mungkin ada kekurangan, ada kelebihan di dalam Ustadz menyampaikan, dan sebelumnya Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apa yang tadi Ustadz sampaikan bisa menjadikan pelajaran baru bagi anak-anak dan mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.